Kalau berdoa itu tangannya naik ke atas. Nabi SAW naik ke atas mimbar, sahabat di bawah. Sahabat yang di bawah itu melihat apa kata sahabat? Bayadha ibataihi, kami melihat putih ketiak Nabi. Jadi Nabi itu jubahnya lengannya besar. Jubah orang-orang di Mesir, jubah lengan itu besar. Jadi Nabi itu ngangkat tangan gini sampai nampak putih ketiak Nabi. Apa pelajaran dari hadis ini? Bahwa Nabi itu kalau berdoa ngangkat tangan ke atas. Pelajaran yang kedua, bahwa Nabi itu sangat putih, saking putihnya ketiaknya pun putih. Kita memang tak melihat Nabi, tapi hadis Nabi itu menceritakan bagaimana putihnya kulit Nabi SAW. Sekarang anak gadis iklannya ketiak hitam. Lalu kemudian apa maknanya? Nabi yang sudah dijamin Allah masuk surga, yang dikabulkan doanya, tapi tetap mengangkat tangan ke atas. Ini sekarang ada pula orang berdoa tangannya di atas meja. Itu apa maknanya? Ada orang berdoa tangannya di atas lutut. Maksudnya terserah ya Allah, mau kasih, tidak pun gak apa-apalah. Mintalah kalau kamu berdoa itu ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah engkau atas sesuatu yang bermanfaat untukmu. Makanya kadang kalau kita tengok para habaib waktu malam, sallallahu ala Muhammad marhaba, sallallahu alaihi wasallam marhaba. Tengok naik Habib Umar bin Hafiz naik tangannya ke atas, tuan-tuan syekh naik tangannya ke atas. Oh kalau begitu Allah tu di atas Pak Ustaz. Allah munazzahun 'anil jihatis sit. Allah suci dari 6 arah. Tidak di depan, tidak di belakang, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di atas, tidak di bawah. Karena Allah suci dari tempat. Allah sudah ada sebelum tempat itu ada. Maka ketika dia menciptakan tempat, dia tidak mengambil tempat. Karena kalau dia menciptakan tempat lalu dia mengambil tempat, berarti dia berubah sebelum ada tempat dengan setelah ada tempat. Kalau dia berubah, berarti dia keluar dari sifat qadimnya. Allah itu lawan dari sifat qadim, mukhalafatul lil hawadis. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis. Allah sudah ada sebelum tempat itu ada. Maka kalau dia mengambil tempat setelah tempat ada, berarti dia berubah sebelum tempat itu ada. Berarti dia berpindah. Kalau berpindah bukan Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Mesti dimatangkan sifat 20-nya lagi. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama', basar, kalam. Oleh sebab itu maka tauhidnya mesti kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia mengangkat tangan. Cara mengangkat tangan ketika berdoa, yang pertama telapak tangannya menghadap ke langit. Yang kedua, telapak tangannya menghadap ke wajah. Yang ketiga, telapak tangannya menghadap ke tanah. Kapan itu? Waktu doa tolak bala. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fasha wal riba wal zina wal munkar. Jauhkanlah Lampung dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, LGBT, perbuatan keji dan mungkar, bil khusus wabah COVID-19. Jauhkanlah Lampung dari wabah COVID-19, COVID-20, COVID-21 dan COVID seterusnya. Pertama, tapak tangan ke atas. Kedua, telapak tangan ke wajah. Ketiga, telapak tangan ke tanah atau ke depan ketika doa tolak bala. Yang keempat, ketika selesai doa, walam yaruddahuma hatta yamsaha bihima wajhahu. Nabi tidak pernah menurunkan tangannya sebelum mengusap wajahnya, mengusap telapak tangannya ke wajah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa mengusapkan tapak tangan ke wajah? Karena ketika berdoa, innallaha hayyun karimun. Allah itu maha mulia, Allah itu maha hidup, Allah itu maha dermawan. Innallaha yastahyi, Allah malu ketika ada dua tangan diangkat, ayyaruddahuma sifran, tangan itu pulang dalam keadaan kosong. Allah malu melihat tangan hambanya itu kosong. Maka setiap tangan yang diangkat berdoa, diturunkan Allah rahmat ke wajah.
Tapi katanya hadis mengusap wajah itu hadisnya dhaif Pak Ustadz. Memang betul hadisnya dhaif. Tapi karena jalurnya banyak, maka derajatnya naik menjadi hadisun hasan. Begitu kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, disyarah oleh Imam As-San'ani dalam Subulus Salam, syarah Bulughul Maram. Oleh sebab itu selesai salat mengangkat tangan, mengusap ke wajah. Yang enggak ngusap wajah, enggak apa-apa, jangan salahkan. Ngangkat tangan, ngusap wajah, betul. Ngangkat tangan, enggak ngusap wajah, enggak apa-apa. Enggak ada angin, enggak ada hujan, tiba-tiba ngusap wajah. Ini enggak apa-apa juga. Mana tahu dia sedang ada apa, taik mata segala macam.